Dibantu subscribe ya teman. Sebuah cerita pengalaman dari seorang navigator kapal laut yang bukan kapal kayu jenis kapal kayu yang digunakan pengungsi Rohingya yang dapat bebas masuk tanpa izin ke daratan Sumatera khususnya Aceh dan Deli Serdang. Dan pengalaman ini sungguh memberi makna yang dalam, sehingga benak kita dapat tergambar sesungguhnya apa yang terjadi terhadap peristiwa pengungsi Rohingya dapat berbondong-bondong memasuki daratan Indonesia tanpa seizin dalam rentetan waktu yang berbeda-beda. Info terakhir dari peristiwa pengungsi Rohingya ini adalah masuknya pengungsi Rohingya sebanyak kurang lebih 150 orang ke Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah sebelumnya kehadiran mereka ditolak di Aceh. Datangnya ratusan pengungsi ini dalam satu kapal kayu, telah menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi benak kita, antara lain. 1. Bagaimana mungkin kapal kayu seukuran ini yang dihuni dengan 170 orang di dalamnya ditambah bahan makanan selama 3 minggu, dan kebutuhan bahan bakar selama perjalanan 3 minggu dapat bertahan dari serangan ombak yang berketinggian minimal 1,2 meter itu? Sedangkan sisa ruang badi kapal diperkirakan tidak sampai 80 cm dari permukaan air laut? 2. Bagaimana mungkin kapal kayu ini mampu lolos dari radar kapal perang KRI yang menjaga perairan Indonesia dari masuknya pendatang tak berizin? Perlu diketahui, kapal kayu pengangkut pengungsi Rohingya ini tidaklah satu unit, tetapi banyak dan dapat menyebar memasuki area Indonesia semau mereka. 3. Dengan lolosnya kapal kayu Rohingya ini, maka menjadi pertanyaan juga apakah satelit Nusantara 1 milik Indonesia yang baru diluncurkan itu tidak mampu memberi sinyal data yang benar bagi radar kapal perang TNI dan bagi pesawat intai milik TNI AU. Salah satu fungsi peluncuran satelit ini adalah untuk memantau laut di Indonesia untuk mendeteksi kapal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia demi mencegah pencurian ikan. Apakah kapal kayu tidak bisa dideteksi satelit ini? Begini cerita pengalaman navigator tersebut, dan silahkan komentar dalam menilainya. Rohingya itu nggak mungkin bisa berlayar sampai ke Indonesia, kecuali dibawa oleh orang lain. Ini dia penjelasannya. 1. Desain kapal. Kapal ini tidak didesain untuk nyeberangi samudera untuk alur-alur jauh. Karena secara logika berpikir bernavigasi, sedangkan kapal gua yang besi nyeberangin laut Andaman sana, dari India sampai ke Indonesia, itu masih terombang-ambing, apalagi kapal kayu. Ombak setengah meter aja udah kebot, mungkin udah kebalik kali kapal itu. Yang kedua adalah rute kapal. Rute kapal mereka itu dari Myanmar sampai ke Indonesia. Itu adalah open sea, Samudra Hindia. Itu berasa loh cuy, itu alurnya lumayan keras loh di situ. Kecuali kalian dari Kalimantan sampai ke Pulau Jawa, itu beda cerita. Itu pun kalau bisa selamat dengan kapal yang seperti itu. Yang ketiga adalah bahan bakar kapal. Ini gue jelasin ya, bahan bakar kapal itu nggak sedikit cuy. Apalagi perjalanan jauh seperti itu, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan, seberapa kuat kapal itu menanggung beratnya, bukan berapa jumlahnya ya, tapi berat dari si bahan bakar itu sangat diperhitungkan dalam hitungan navigasi. Dengan kapal ukuran segitu, berapa ton bahan bakar bisa sanggup dimuat, belum lagi muatannya manusia, belum lagi makanannya. Yang keempat adalah bahan makanan. Ini yang banyak perdebatan, karena ketika sampai di Indonesia bahan makanannya masih banyak, terus buah-buahannya masih segar katanya, sayur-sayurannya masih bagus. Secara logika, kalau perjalanan dari Myanmar sampai ke Indonesia, misalnya oke, kita let's say seminggu atau 2 minggu lah misalnya, itu tuh bahan makanan udah pasti basi nggak sih? Karena nggak mungkin ada freezer di sana, nggak mungkin ada kulkas. Terus juga berapa banyak konsumsi yang harus kalian makan gitu loh untuk sampai ke Indonesia, karena jumlahnya itu bukan 10-20 orang, ya ratusan cuy. Nah gue ada pengalaman ditahan di Bangladesh selama 1 bulan, itu ngabisin hampir 100 juta. Nanti gue buatin videonya. Jadi secara logika navigasi itu nggak mungkin cuy bisa berlayar dengan kapal desain seperti itu, muatan penumpang sebanyak itu bisa sampai ke Indonesia, apalagi melewatin Samudra Hindia itu. Waduh, lumayan inilah. Sekali lagi ini pendapat gue, asumsi gue sebagai orang memang pekerjaannya sebagai navigator di kapal, yang bekerja di kapal. Jika ada kesalahan gue minta maaf. Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan bagaimana sebuah radar di kapal bekerja untuk menangkap sinyal kapal diam dan bergerak. Harusnya kapal angkatan laut bisa melacak kapal Rohingya. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Bapak TNI Angkatan Laut jika menurut Bapak video ini lancang. Tapi menurut saya perlu menjelaskan kepada masyarakat. Banyak yang berkomentar, kenapa kok bisa ya TNI kecolongan? Kok emang nggak ada patrolinya apa? Kemana kapal-kapal patroli Indonesia? Dan kebetulan saya bekerja di kapal, dan kali ini kita akan membahas salah satu alat penting di kapal yang mungkin bisa menjelaskan ini semua.
Dan ini adalah alatnya. Ini adalah radar, radio detection and ranging. Fungsi dari alat ini untuk mendeteksi benda-benda di sekitar kapal, baik itu kapal, jaring, kayu, bahkan hujan sekalipun bisa dideteksi. Kerjanya itu simple. Kalau kapal diam, ini kalian kan lihat ya, ada gambar segitiga kayak gini. Ini kalau diklik, nanti dia akan muncul tuh datanya. Nama kapalnya, haluannya berapa, kecepatannya berapa, dia lagi ngapain, nah dia sekarang lagi labu jangkar. Nah kalau kapal yang berjalan, itu bentuknya kayak gini. Dia ada garis warna biru. Berarti dia lagi jalan tuh, diklik. Nah, dia nomor C, itu Izumaru, kecepatannya berapa dia. Kita juga bisa lihat tujuannya mau kemana. Apa jarak maksimal yang sanggup dideteksi oleh radar di kapal gua ini? Jarak maksimalnya itu 120 nautical mil. Sebagai perbandingan, 1 nautical mil itu 1,8 km ya. Tinggal kalian kalikan aja 120 mil itu berapa. Dan kalau malam gimana? Terus kalau misalnya nggak ada data kapalnya itu gimana gitu. Nah kalau malam hari itu bentuknya seperti ini. Sebenarnya nggak beda jauh. Kalau pagi sama malam, yang bedakan cuma gelapnya doang. Nah, kapal nelayan atau kapal-kapal Rohingya misalnya, dia tuh bentukannya kayak gini. Kalau malam sama aja sih. Dia kan nggak ada datanya tuh, dia nggak muncul kayak gini. Nah, kita tunggu aja. Bentuknya sama tuh, nggak ada segitiganya kan, cuma warna hijau doang. Tapi kapalnya gerak gitu. Bisa tetap kelihatan dia ada angka nomor satu. Lihat arahnya kemana. Pak, sebenarnya nggak ada alasan bilang nggak kedeteksi sih. Jadi kalau ini ya gua no comment lah ya, netizen lah yang berkomentar. Ya kalian punya asumsi sendiri lah. Kalau misalnya memang bapak-bapak TNI AL kecolongan karena apa gitu. Ya gua rasa sekian ya. Gua Rian, Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Mardi Guoid dan rakyat Indonesia juga pernah membahas ini. Bagaimana mungkin kapal kayu seperti itu bentuknya bisa melintasi lautan Andaman? Dan sekarang terjawab sudah.